Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, kita lanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kita ambil faidah, mutiara faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari hadis yang ke-37. Sebelum kita bacakan faidahnya, kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadithus sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal hasanat wassayyiat thumma bayyana dzalik, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan, thumma bayyana dzalik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menentukan aturan mainnya, bagaimana cara penulisan kebaikan dan juga keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa saja yang ingin berbuat kebaikan akan tapi dia belum mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, lalu apabila dia ingin, ham ini sudah melakukan, bukan hanya sekedar lintasan dalam pikiran, tapi dia sudah ingin melakukannya, kemudian dia melakukannya,
katabahallahu indahu asyra hasanat. Kemudian Allah catat baginya 10 kebaikan. Ila 700 di'fin, sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, bahkan bisa jadi lebih daripada 700 kali lipat. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kemudian sebaliknya, apabila ada seorang yang ingin, dia berniat berbuat keburukan lalu dia enggak jadi melakukannya, ya, tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis baginya 1 kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, lalu apabila dia ingin melakukan keburukan tersebut, lalu dia melakukan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tuliskan baginya 1 keburukan atau 1 dosa yang sempurna 1. Rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima bihadhihi al-huruf, di dalam kitab sahih keduanya dengan lafaz tersebut. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa mutiara faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis yang ke-37. Yang pertama kata Syekh, riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis ini merupakan salah satu contoh riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Rabb-nya. Wa ma rawahu an rabbih fil ahaditsil qudsiyah. Dan yang semisal dengan periwayatan ini disebut dengan hadis apa? Hadis apa, Pak? Yang Nabi meriwayatkan dari Rabb-nya, namanya hadis apa? Apa ini? Hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Nah. Kemudian kata Syekh, hal huwa min kalamillahi azza wa jalla lafzan wa ma'nan, aw huwa kalamullahi ma'nan wal lafzu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ini apakah lafaz dan maknanya dari Allah, ataukah maknanya dari Allah lalu lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bisa menjelaskan? Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan sudah dijelaskan pada beberapa tahun yang lalu. Ya, sudah ada hadis qudsi kita lewati. Siapa yang bisa menjelaskan makna atau jawaban dari pertanyaan Syekh, apakah hadis qudsi ini lafadz dan maknanya dari Allah, atau maknanya dari Allah lalu lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ada yang nyatet pada bulan lalu? Enggak nyatet, Ustaz, katanya. Lafadznya dari Allah, enggak, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Ya, lafadznya dari Allah, teksnya dari Rasul. Lafadz sama teks sama Pak Haji. Ya, lafadz sama teks. Lafadz ya, nanti hadis itu lafadznya, teksnya juga itu. Ada yang bisa menjelaskan ya? Bentar, satu-satu Pak ya. Satu-satu. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Ada yang lain? Yang ya, makna dan lafaz dari Allah, Rasul yang menyampaikan. Taib. Khilaf antara para jamaah ya, Masya Allah. Begitu pula para ulama ya, para ulama juga khilaf ya. Di sini disebutkan oleh Syekh, ikhtalafal muhaddatsun fi hadza ala qaulain. Para ulama ahli hadis berselisih pendapat, mengerucut pada 2
ucapan atau dua perkataan seperti yang tadi disebutkan. Salah satunya maknanya kata para ulama ahli hadis, lafaz dan maknanya dari Allah. Ini pendapat yang pertama atau penjelasan yang pertama dari para ulama. Yang kedua maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu mana yang lebih tepat. Yang lebih tepat kalau pendapat yang pertama, jika kita kuatkan atau para ulama ya bukan kita, jika para ulama menguatkan makna dan lafaz dari Allah, maka kedudukannya lebih tinggi dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran melalui siapa? Malaikat Jibril, ada perantara. Adapun kalau pendapat yang pertama, maka dia enggak pakai Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada zaman sekarang ada juga para jamaah yang demikian ya. Ada yang mungkin ngakunya sebagai wali atau yang lain sebagainya. An qalbi an rabbi, itu kalau kita sering baca-baca dongeng-dongeng mereka mengatakan dari hatiku, dari Robku, langsung diriwayatkan dari Allah, Masya Allah. Ini lebih kayak Nabi ya. Jadi seperti itu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Pendapat yang kedua, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Dan ini yang lebih kuat ya. Nah, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Namun kata Syekh, wassalamatu fi hadza, dan pendapat yang lebih tepat di dalam perkara ini atau yang lebih selamat, an la tata'ammaq fil bahthi fi hadza. Kita jangan terlalu masuk ke dalam perkara tersebut. Ini maknanya dari Allah, apa lafadznya dari Allah, atau makna dan lafadz dari Allah atau dari Rasul. Wa antaqul, yang benar kita ucapkan cukup dengan mengucapkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yaitu sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Wa kafa, kata Syekh, dan cukup sampai di situ. Itu sudah selamat ya. Karena kalau kita perpanjang lagi, para ulama juga antara pendapat yang pertama juga memiliki dalil-dalil yang kuat nih. Yang kedua juga sama. Ya, jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cukup kita katakan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena hadis-hadis kursi para jamaah ada yang seperti hadis-hadis yang biasa, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Kalau lafaz dan maknanya dari Allah, maka seperti Al-Qur'an, enggak ada namanya hadis maudhu' ataupun yang semisalnya. Kemudian yang kedua, kata Syekh, itsbatu kitabatil hasanat was sayyiat. Di sini dapat kita ambil faidah bahwasanya penetapan di dalam penulisan kebaikan dan keburukan, wuqu'an wa thawaban wa iqaban, baik yang berkaitan dengan kejadian ataupun thawaban, pahala, ataupun tentang hukumannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat atau menulis kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Jadi sudah tercatat kebaikan yang akan kita lakukan para jamaah, sudah dicatat. Keburukan yang akan kita lakukan pun sudah dicatat. Lalu boleh enggak seorang, nanti disebutkan, yang kita lanjutkan yang ketiga biar enggak terlalu panjang. Yang ketiga, annal hasanat al-waqi'ah was sayyi'at al-waqi'ah qad farigha minha
wa katabat wastaqarrat. Bahwasanya yang ketiga, kebaikan dan keburukan yang sudah terjadi. Kebaikan dan keburukan yang sudah terjadi sudah selesai, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditulis dan telah terjadi. Lalu tadi yang mau Anda sampaikan, walakin laisa fi hadza hujjatun lil 'asi ala ma'asillah. Enggak boleh seseorang berdalil dengan hadis ini, atau seorang pelaku maksiat tidak boleh berdalil dengan hadis ini di dalam melakukan kemaksiatan. Dengan kata apa? Misalkan ada seorang yang melakukan perzinahan, dia mengatakan, oh udah dicatat oleh Allah ini, saya udah dicatat di Lauhul Mahfuz akan melakukan zina hari ini. Nggak boleh seorang demikian. Atau ada koruptor, oh, saya udah dicatat ini, harus terjadi, ya kan? Harus terjadi ini, karena sudah apa? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan pasti terjadi. Kalau secara logika masuk akal nggak para jamaah? Masuk akal secara logika. Namun penggunaannya nggak demikian, karena seseorang nggak tahu dia sudah tercatat demikian sebelum terjadinya. Ya, nggak ada orang tahu akan kecelakaan misalkan, oh saya akan kecelakaan 10 menit lagi misalkan, nggak ada. Baru tahu kalau sudah kecelakaan, bahwasanya itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia akan kecelakaan. Seperti apa namanya, sebuah athar yang sering kita dengar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang pencuri, ya, pernah dengar ya, pencuri yang berhujjah dengan takdir. Maknanya, ya Amirul Mukminin, saya udah ditakdirkan mencuri nih, kenapa engkau akan menghukum saya misalkan. Kemudian apa kata Umar? Betul, pencurianmu sudah dicatat dan aku juga akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Nah, itu cara membalikkan pola pikir orang, ya. Semuanya sudah dicatat sebenarnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah taala a'tana sam'an wa basaran wa fahman. Kenapa kita enggak boleh berhujah dengan dalil bahwasanya semua kebaikan dan keburukan sudah tercatat dan pasti terjadi? Kata Syekh, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita pendengaran, memberikan kepada kita penglihatan, dan memberikan kepada kita pemahaman atau pola pikiran. Kemudian apa? Wa arsala ilainar rusul, dan telah mengutus para rasul menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pahala, mana yang dosa, sudah dijelaskan. Kemudian juga setelah diturunkan apa? Kitab. Dari kitab yang pertama sampai kitab yang terakhir sudah dijelaskan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan keburukan dan juga apa? Kebaikan. Maka kita tidak boleh berdalil dengan segala sesuatu sudah dicatat, maka saya boleh melakukan segala sesuatu tersebut. Tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pikiran, kemudian mata untuk melihat yang benar dan salah, pendengaran dan seterusnya. Begitu pula mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana lahul haq, dan Allah dan para rasul yang diutus tersebut sudah menjelaskan kebenaran dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, menjelaskan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Wa huwa la yadri, dan orang yang berhujjah tadi, yang mau berhujjah dengan apa? Dengan takdir yang sudah dicatat tadi, enggak tahu madza kutiba lahu fil asal, apa yang tertulis baginya pada dasarnya itu seperti apa sebelum terjadinya apa yang akan terjadi tersebut. Fakaifa yukhamu nafsahu fil ma'asi, bagaimana mungkin seorang menyandarkan perbuatan maksiatnya tersebut terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh demikian, dan itu perbuatan yang tidak benar. Summa yaqul, kemudian
dia mengatakan qad kutibat alayya, ini sudah tercatat bagiku untuk melakukan maksiat. Ya, melakukan dosa ini sudah apa? Sudah tercatat. Limadza lam ya'mal bit ta'at wa yaqul qad kutibat li. Kenapa kalau dia melakukan kebaikan, kata Syekh, kenapa dia enggak mengatakan oh ini sudah tercatat untukku? Karena biasanya yang berhujah dengan catatan itu atau takdir itu adalah perbuatan apa? Keburukan. Jarang orang misalkan bersedekah. Dia mengatakan, oh ini udah ditakdirkan. Dia punya uang 1 juta misalkan. Kemudian dia, oh ini kayaknya udah dicatat sama Allah nih, saya bersedekah 1 juta. Kasih 1 juta. Jarang demikian. Kebanyakan orang berhujah dengan takdir atau dengan catatan di Lauhul Mahfuz di dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Itu cuman bukan dalil, tapi itu dalih aja. Ya, beda dalil sama dalih ya. Kalau dalil itu benar, kalau dalih itu akal-akalan aja. Falaisa fi hadza hujjatun lil ma'asi ala ma'siyatih. Maka diambil dari hadis ini penjelasan yang tadi bahwasanya enggak benar seorang berhujjah, seorang pelaku maksiat di dalam maksiatnya dengan catatan tersebut berdasarkan 2 perkara. Awalan lid dalilil athari, yang pertama bahwasanya perbuatan tersebut adalah menyelisihi athar hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniyan lid dalilin nadhari, atau dalil secara akal. Adapun dalil secara athar, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lis sahabah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada para sahabat, ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu minal jannati wan nar. Tidak ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, kecuali sudah dicatat tempat duduknya, dia di surga atau di neraka. Sekarang Anda tanya pada para jamaah nih, kira-kira kita ini tercatat yang mana nih? Nah, kan? Mana? Bagaimana kalau salah seorang di antara kita, na'udzubillah ini ya contoh aja, tercatat sebagai ahli neraka, ngapain duduk di sini ya? Ngapain sholat? Udah capek-capek sholat kan? Capek ke masjid, tadi ada yang kehabisan bensin mungkin di jalan kan? Sekarang bensin kan lagi nggak murah, ya nggak murah. Baik. Atau ada orang yang pelaku atau dicatat baginya sebagai apa? Ahli surga. Tapi perbuatannya sehari-hari pelaku maksiat. Lalu bagaimana? Ini juga yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nada'al amal wa nattakila 'alal kitabil awal? Ya Rasulullah, kenapa kita enggak meninggalkan amalan saja? Kita enggak usah ngapa-ngapain, enggak usah beribadah, enggak usah sholat, enggak usah sedekah. Kita nyandar aja sama apa? Catatan yang pertama tadi, udah dicatat surga atau neraka. Dan juga dalam hadis yang awal-awal dulu sudah kita sampaikan bahwasanya sebelum lahir udah dicatat kan? 4 perkara. Apa saja yang 4? Rizkinya, ajalnya, kemudian termasuk yang bahagia atau celaka, penghuni surga atau penghuni neraka, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat apa seorang beramal kalau toh juga misalkan sudah tercatat sebagai penghuni neraka? Ini juga yang dipertanyakan oleh siapa? Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat itu, para jamaah, orang yang paling semangat di dalam semua kebaikan, para jamaah. Dan juga paling semangat dalam mengetahui semua keburukan untuk dihindari. Maka perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat pasti itu bukan kebaikan. Ini juga kita ambil faedah dari perbuatan-perbuatan para sahabat. Juga perkara-perkara yang tidak dikerjakan oleh para sahabat pasti keburukan, tidak ada mengandung kebaikan. Termasuk yang bulan-bulan ini sedang terjadi para jemaah, ya. Tidak ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perayaan-perayaan merayakan ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat, enggak ada.
Dari tabi'in juga nggak ada. Dari tabi'ut tabi'in nggak ada. Dari imam mazhab yang 4 para jamaah nggak ada. Nggak ada dinukil dari mereka perbuatan ataupun menjelaskan keutamaan yang nggak ada. Ya. Apa tandanya ini para jamaah? Ya emang nggak ada syariatnya. Perkara yang gini saja para jamaah sudah ditanyakan oleh para sahabat. Yang mereka paling paham apa-apa yang diucapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang Arab. Namun mereka tetap bertanya saking apa? Saking semangatnya di dalam mencari kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan akhirat mereka. Kemudian apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, kita tinggalin aja amalan nih, kita nggak usah beramal, kita cukupkan bersandar kepada takdir catatan tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la, tidak, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, setiap kalian akan dimudahkan melakukan perkara-perkara yang dia diciptakan untuknya. Orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah melakukan amalan-amalan penghuni surga. Akan diberikan hidayah, akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan di dalam beribadah, akan diringankan tangannya untuk bersedekah dan lain-lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya orang-orang yang sudah tercatat baginya penghuni neraka dan tidak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Engkau enggak mampu ya wahai Muhammad memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, siapa yang engkau cintai, enggak mampu. Tapi Allah yang mampu memberikan hidayah. Maka kita hanya berusaha ya, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Semoga dengan perbuatan kita itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju mana? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza dalil. Dalil ini yakni la na'tamidu ala syai'in maktubun wa anta la tadri anhu. Dalil ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi, bahwasanya kita enggak boleh bersandar ya pada apa? Pada sesuatu yang telah ditulis namun kita enggak tahu. Ya, memang sudah ditulis tapi kita nggak tahu tulisannya apa. Ya bisa jadi itu tulisan apa? Cuman kita kira-kira aja. Kita tahu kapan? Sekali lagi setelah terjadinya. Ya, maka kita nggak boleh bersandar kecuali sudah pasti tahu. Misalkan udah pernah ngelihat catatan Allah mungkin ya, mungkin bisa bersandar. Tapi nggak ada yang pernah tahu. Maka kita nggak boleh bersandar pada catatan tersebut. Kemudian i'malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarin lima khuliqalah. Beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan yang ia diciptakan tersebut. Amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang diciptakan menjadi orang yang bahagia, ahlus sa'adah, fayuyassiruna li'amali ahlis sa'adah, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang bahagia baik di dunia ataupun bahagia di mana? Di akhirat, masuk surga. Wa amma ahlus syaqawah, adapun sebaliknya orang-orang yang sudah ditakdirkan menjadi sengsara baik di dunia ataupun di akhirat, fayyassiruna li'amali ahlis syaqawah, maka dia dimudahkan melakukan apa? Amalan-amalan orang yang sengsara. Sudah diciptakan takdirkan miskin misalkan, sudah bekerja siang malam lembur segala macam, tapi kalau sudah ditakdirkan miskin para jamaah. Ada orang-orang yang udah ditakdirkan kaya, kerjaannya biasa-biasa saja ya, santai kerjaannya, cuman emang dia sudah ditakdirkan menjadi siapa? Menjadi orang kaya. Dan ini bukan berarti kita pasrah, bukan ya. Ada orang bekerja sedikit tapi penghasilannya banyak. Benar gak para jamaah? Orang Arab tuh para jamaah kerjanya santai-santai. Ada yang pernah ke Arab gak? Jadi TKI atau lama di sana? Ada? Belum ada.
Jadi mereka tuh kerjanya santai-santai para jamaah. Ya, tidur-tiduran nanti berangkat kerja. Tapi mereka orang-orang kaya. Ya. Kalau kita ada sebagian kita waliyadzubillah ya sebelum subuh udah berangkat, nggak tahu salat subuhnya di mana ya. Dulu waktu anak masih suka bolak-balik ke Jakarta itu subuh udah rame Pak. Nggak tahu itu ada yang mungkin ada yang belum sholat ataupun nggak tahu sholatnya di mana. Nauzubillah, jangan sampai kita demikian para jamaah. Kemudian di situ disebutkan oleh Syekh dalilnya dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, nanti bisa dibaca di rumah ya. Dalil tentang orang-orang yang emang sudah ditakdirkan melakukan kebaikan, maka dia akan dimudahkan melakukan kebaikan dan juga sebaliknya. Wa amma dalilun nazari al-aqli, adapun dalil secara akal. Malladhi a'lamaka annallaha katabaka musayyi'an. Siapa yang ngasih, kata Syekh, siapa yang ngasih tahu kamu, kalau bahasa kita ya, siapa yang ngasih tahu kamu kalau kamu itu emang ditakdirkan melakukan apa? Keburukan. Hal ta'lamu qabla an ta'mal al-isa'ah? Apakah engkau tahu sebelum kamu melakukan perbuatan keburukan tersebut? Kalau enggak tahu, jangan bersandar kepada apa? Kepada tulisan Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, kata Syekh, jawabannya adalah la. Kulluna la na'lam. Semua kita enggak ada yang tahu illa idza waqa, kecuali sudah terjadi, maka enggak boleh kita apa? Enggak boleh kita berdalil dengan tulisan tersebut. Kemudian yang keempat, itsbatu af'alillahi azza wa jalla. Di sini juga terdapat dalil bahwasanya penetapan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari lafadznya yang mana? Dari kataba, menulis. Menulis itu termasuk perbuatan atau apa? Atau isim. Perbuatan kataba. Namun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perbuatan makhluk. Ya. Kalau perbuatan Allah kapan mau melakukannya, Allah melakukannya. Kalau enggak mau ya enggak melakukan. Itu bukan urusan kita. Yang jelas perbuatan Allah itu ada. Begitu pula kalau kita berbicara tentang asma wa sifat, maka semua nama dan semua sifat yang telah tetap dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah nama dan sifat yang hakiki, bukan majazi. Itu misalkan ada sifat wajah, maka wajah Allah punya wajah, tapi sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, inayatullahi azza wa jalla bil khalqi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, haitsu kataba hasanatahum wa sayyi'atahum qadaran wa syar'a, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi mereka kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan mereka, baik secara qadari, secara takdir, ataupun secara syar'i. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, anna tafsil ba'dal ijmal minal balaghah, bahwasanya perincian setelah lafadz yang ijmal, yang umum, ini termasuk balaghah, termasuk indahnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, min fadlillahi azza wa jalla wa lutfihi, termasuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanihi, dan juga kebaikan Allah Subhanahu wa taala, anna man hamma bisayyiati, bahwasanya siapa saja yang ingin, sudah berniat, berazam untuk melakukan kebaikan, walam ya'malha, kemudian dia belum melakukannya atau enggak jadi melakukannya, katabahallahu hasan, Allah berikan apa? Satu kebaikan. Wal muradu bil ham, yang dimaksud dengan ham di sini adalah al-azm, ada keinginan kuat. Laisa mujarrad hadithin nafs, bukan hanya lintasan dalam pikiran saja. Kalau lintasan dalam pikiran banyak kita, ada yang pengen nyalak mungkin, ya kan, ada yang pengen melakukan sedekah kalau dia punya harta banyak, kan ada yang mau nikah lagi, mungkin itu cuma pikiran-pikiran saja, ya.
Cuman itu belum tentu dicatat. Oh, saya pengen nikah lagi biar dicatat sudah nikah lagi, Masya Allah. Itu cuma angan-angan doang para jamaah ya. Yang dimaksud dengan ham di sini ada azam, keinginan kuat. Dia sudah melakukan ikhtiar, ya, dia sudah nabung segala macam, ya kan. Kemudian nggak jadi qadarullah, maka ini dicatat kebaikan satu. Lianna Allah Ta'ala afa an hadithin nafs. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atau enggak menganggap cuman lintasan-lintasan pikiran semata. La lil insan wala alaih, tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa baginya. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ke-8, mudha'afatul hasanat, yaitu pelipat gandaan kebaikan-kebaikan. Wa annal asla annal hasanata bi asyri amthaliha. Bahwasanya siapa saja yang melakukan kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat. Kalau satu itu para jamaah itu enggak jadi melakukan, ya. Ada orang niat pengen puasa besok hari Senin misalkan. Qadarullah dia sudah niat, sudah bangun malam, sudah sahur misalkan. Qadarullah dia safar, enggak jadi puasa. Ya, atau ditelepon orang tuanya suruh pulang kampung misalkan. Atau ada tamunya datang, enggak jadi dia puasa, maka ini dicatat 1. Ya. Adapun kalau sudah melakukannya dicatat berapa? 10. Maka ini kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin qad tazidu ila 700 dhi'f. Dan terkadang bisa dilipat gandakan berapa? Menjadi 700 kali lipat ila ad'afin katsirah, sampai lebih daripada 700 kali lipat. Wa mudha'afatu thawabil hasanat takunu bi umur. Pelipat gandaan pahala-pahala itu bisa disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama, al-awwal, az-zaman, sesuai dengan zamannya. Misal, contohnya, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari atau 10 hari bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-amalus salih, tidak ada hari orang melakukan amalan saleh fihinna, pada hari-hari tersebut, pada hari ke-10 hari tersebut, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min hadhil ayyamil 'ashar, dari 10 hari pertama ini, yaitu 10 hari bulan apa? Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qal walal jihad fi sabilillah, betul, termasuk lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Wa hadza a'zamu thawabil amal bizaman. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu bisa menentukan apa? Menentukan besar atau kecilnya pelipat gandaan pahala. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang Lailatul Qadar. Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada melakukan ibadah 1000 bulan. Kemudian yang kedua, bi'tibaril makan, tergantung tempatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat di Masjid Nabawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, afdal min alfi salat fi ma siwahu, lebih baik daripada 1000 kali salat di selain Masjid Nabawi, illal Masjidil Haram, kecuali Masjid Al-Haram. Ya, maka kesempatan bagi para jemaah yang pergi umrah ataupun ziarah ke Makkah atau Madinah, maka jangan lewatkan kesempatan tersebut. Ya, jangan lewatkan kesempatan salat di 2 Masjid Al-Haram. Kemudian juga yang ketiga, bi'tibaril amal, qad qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi, tergantung amalannya. Yakni maksudnya adalah apa? Ada amalan-amalan yang wajib dan ada amalan-amalan yang sunnah. Maka tidak bisa dipungkiri amalan yang wajib lebih utama dibandingkan apa? Amalan sunnah.
Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada perkara yang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan. Maka perkara-perkara wajib ini para jamaah harus kita utamakan dibandingkan yang sunnah. Ya. Kalau lagi berbenturan wajib dengan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Sebagai contoh yang sering terjadi, misalkan lagi sholat sunnah nih, qomat, maka selesai batalkan sholat sunnahnya, lakukan sholat wajib. Atau ada orang dipanggil orang tuanya, sementara dia sedang sholat sunnah, maka wajib dia menjawab panggilan orang tuanya, dia tinggalkan yang sunnah. Ya. Kemudian juga suami, seorang istri disuruh sama suaminya A, kemudian orang tuanya nyuruh B. Wah, ini biasanya istri itu milih B para jamaah, ya, benar gak? Padahal seharusnya dia ngikutin yang A. Kalau nggak bisa digabung ya, kalau nggak bisa digabung, misalkan nak, kata bapaknya, kamu tinggal di sini aja, di dekat bapak. Kata suaminya, kita tinggal di dekat tempat kerja Abi aja, misalkan. Nggak bisa digabung, misalkan jauh, atau kalau suaminya tinggal dekat orang tuanya, capek kerja misalkan, maka seorang istri harus lebih mengedepankan ketaatan dia kepada siapa? Kepada suaminya. Dan kita sebagai orang tua, para jamaah juga harus paham ya. Kadang kita juga, nggak tahu anak belum punya mantu ya, mungkin bapak-bapak yang sudah punya mantu, kadang ya agak egois gitu ya, lebih mementingkan diri sendiri. Kemudian yang keempat, kita lanjutkan sedikit para jamaah. Bi'tibaril amil, tergantung siapa yang melakukannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Khalid ibnul Walid. Siapa Khalid ibnul Walid? Sahabat yang mulia. Dikatakan kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi, wahai Khalid, jangan mencela sahabatku. Siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf lebih dulu jauh masuk Islam dibandingkan Khalid. Khalid masuk Islam menjelang Menjelang Fathu Makkah. Kata Nabi La tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Padahal Khalid juga sahabat. Sahabat enggak? Sahabat. Cuman Abdurrahman bin Auf lebih dulu percaya sama Nabi sebelum Khalid bin Walid. Lebih dulu bersedekah, jihad di jalan Allah dibandingkan Khalid bin Walid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum, kalau seandainya salah seorang di antara kalian, wahai Khalid dan yang semisal dengan engkau, bersedekah mithla Uhudin zahaba, bersedekah satu gunung Uhud emas. Ada yang punya satu gunung Uhud emas? Enggak ada ya. Tapi ini saking besarnya keutamaan sahabat. Ma balagha mudda ahadikum wala nasifah. Tidak sebanding dengan satu mud. Satu mud itu segini. Kalau sahabat bersedekah satu mud ataupun setengah mud itu enggak sebanding dengan perbuatan atau sedekah kalian. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Kemudian yang terakhir ya, yang ke-9 disebutkan oleh Syekh di sini, anna man hamma bis sayyiati wa lam ya'malha. Siapa saja yang berazam ingin melakukan keburukan lalu dia belum melakukannya, kata bahal atau enggak jadi melakukannya, kata bahallahu hasanatan kamilah, Allah berikan satu kebaikan yang sempurna. Ini termasuk murahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama kita, barang siapa yang masuk neraka para jamaah maka dia kebangetan. Kenapa kebangetan? Perhatikan, ada orang melakukan kebaikan. Kalau sudah dilakukan 10, ya kan? Ada orang melakukan keburukan, dicatat 1. Ada orang niat aja dapat 1 nih, naik. Ada orang niat keburukan belum dilakukan, enggak jadi, dicatat. Yang ini bisa naik 700 kali lipat atau lebih daripada 700 kali lipat. Maka orang yang masuk ke dalam neraka, maka keburukannya sudah sangat banyak sekali para jemaah.
Maka ini para jamaah, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya termasuk ke dalam ke dalam ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad marrat tafsil fi dzalik athna asyar. Sudah dijelaskan oleh Syekh pada syarah pada pertemuan yang lalu, fa in hamma biha wa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Siapa saja yang berazam melakukan keburukan lalu dia melakukannya, maka tercatat satu keburukan saja. Walakin, akan tetapi kata Syekh, as-sayyi'at minhal kabair was-saghair. Keburukan-keburukan itu ada yang besar, ada yang kecil. Walaupun satu tapi besar, para jamaah bahaya juga, ya kan? Satu dosa besar bahaya. Misalkan durhaka sama orang tua. Tidak beda dibandingkan dengan dosa kecil. Walaupun satu saja, cuman kita harus melihat dengan siapa atau kepada siapa kita melakukan dosa, bukan lihat besar atau kecilnya dosa atau sedikit atau banyaknya dosa tersebut. Kama annal hasanat minha wajibat wa tatawu'at. Begitu pula kebaikan-kebaikan ada yang wajib dan ada yang sunnah. Walikullin minhuma al-hukmu thawab al-munasib. Dan setiap keduanya, baik kebaikan ataupun keburukan, ada hukum tersendiri dan juga ada pahala-pahala tersendiri yang sesuai. Wallahu al-muwafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Mungkin ini yang dapat kita ambil pada kesempatan yang mulai ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu dari kekurangan ilmu ana pribadi. Allah Subhanahu wa taala terhapuskan dari segala macam keburukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.